Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semuanya. Halo anak-anak, apa kabarnya? Salam sehat semua. Semoga anak-anak semuanya dalam keadaan sehat ya. Pak Guru di sini juga sehat. Amin. Baik anak-anak, hari ini kita akan belajar di muatan pelajaran pendidikan jasmani, olahraga dan kesehatan. Di pertemuan ini kita akan belajar tentang materi senam lantai. Nah, materinya tentang variasi dan kombinasi pola gerak dominan senam tanpa menggunakan alat anak-anak. Seperti biasa anak-anak, kita harus berdoa terlebih dahulu untuk memulai belajar kita hari ini. Mari kita berdoa mulai. Selesai. Nah anak-anak, tentang gerakan senam lantai khususnya pola gerak dominan senam tanpa menggunakan alat ini, ya anak-anak perlu menyimak dulu tujuan belajarnya ya, agar anak-anak bisa mengetahui apa yang akan anak-anak capai ketika anak-anak menyaksikan atau menyimak video pembelajaran ini. Yang pertama tujuannya, anak-anak diharapkan mampu menjelaskan variasi dan kombinasi pola gerak dominan senam tanpa menggunakan alat dengan benar. Yang kedua, anak-anak juga diharapkan mampu mempraktikkan variasi dan kombinasi pola gerak dominan senam tanpa menggunakan alat dengan benar. Nah, ini anak-anak, tentu ini semua akan bisa anak-anak capai setelah menyimak video pembelajaran dari Pak Guru ini. Nah, maka dari itu pastikan anak-anak telah mengikuti PJOK ini dengan cara mengklik tombol subscribe dan tombol loncengnya, agar nanti anak-anak secara otomatis mendapatkan pemberitahuan dari Pak Guru yang tentu akan menyajikan materi pembelajaran olahraga yang menarik untuk anak-anak. Nah, kita mulai ya anak-anak. Yang pertama kita akan mempelajari variasi pola gerak senam lantai tanpa alat seperti yang Pak Guru sampaikan tadi. Nah, yang pertama anak-anak ada sikap lilin. Anak-anak tentu sudah tahu ya, lilin itu seperti apa. Nah, di sini nanti anak-anak akan mempraktikkan atau mencoba menyerupai sebuah lilin. Nah, caranya bagaimana? Nah, anak-anak perlu menyiapkan dulu yang namanya matras atau sejenisnya ya. Jadi pastikan anak-anak menggunakan media atau sarana yang bisa mendukung anak-anak agar anak-anak bisa beraktivitas dengan aman. Kemudian anak-anak, sikap lilin itu merupakan sikap yang bisa digunakan untuk keseimbangan ya dalam posisi seperti lilin. Kemudian sikap lilin ini dilakukan dengan variasi bertumpu dengan kombinasi keseimbangan tubuh. Nah anak-anak, pertama anak-anak silahkan tidurlah terlentang di atas matras ini ya. Kemudian kedua tangan menyangga punggung pada sisi badan, rapatkan kedua kaki tengkuk sebagai tumpuan. Nah, kurang lebih seperti ini anak-anak untuk posisi atau gerakan sikap lilin. Bagaimana? Bisa dimengerti ya anak-anak? Baik. Kemudian anak-anak, tarik kaki ke atas setinggi mungkin, tahan dengan kedua tangan. Ya, anak-anak bisa melihat ya, posisi tangan ya bisa menahan badan di pinggang seperti ini ya. Kemudian tahan posisi ini. Lalu anak-anak tarik kaki sampai lurus, ujung kaki sejajar dengan bahu. Lalu ayunkan kaki ke belakang, kemudian kembalikan posisi semula. Ayun ke belakang ya, kemudian kembali. Bisa dimengerti ya? Nah, kemudian buka kedua kaki ke arah kanan dan kiri. Kemudian kembalikan posisi kaki ke atas kembali seperti ini. Nah, gerakannya seperti apa anak-anak untuk membuka kedua kaki ini? Nah, anak-anak bisa lihat ini nampak dari depan ya.
Ya, lurus kemudian dibuka lalu kembali. Nah, itu berbagai variasi gerakan sikap lilin anak-anak. Gimana, bisa dimengerti ya? Baik. Kemudian anak-anak ada jangkit berantai. Nah, jangkit berantai ini anak-anak bisa lakukan minimal 2 orang. Anak-anak bisa meminta bantuan nanti ya kepada teman atau saudara yang ada di rumah, lalu saling memegang ya. Pegang kaki orang atau anak yang ada di depannya. Kemudian setelah itu silahkan anak-anak melakukan jangkit atau melompat. Nah, seperti itu. Nah, akan lebih seru sekali nanti jika anak-anak melakukan atau membuat sebuah perlombaan kecil terkait dengan jangkit berantai ini ya. Begitu anak-anak tentang jangkit berantai. Kemudian anak-anak ada kayang. Apakah anak-anak sudah tahu tentang kayang itu seperti apa? Nah, gerakan kayang ini anak-anak dimulai dengan posisi awal badan berdiri tegak, kedua kaki agak terbuka dan kedua tangan lurus di atas seperti ini. Kemudian nampak dari samping nanti, jatuhkan punggung ke belakang dengan melengkungkan badan hingga kedua tangan menyentuh lantai. Nah, nampak dari samping ini anak-anak ya, jatuhkan punggung, lengkungkan badan hingga kedua tangan hampir menyentuh lantai. Nah, perlu anak-anak ketahui ya, dan sangat menjadi perhatian yang serius bahwa kegiatan ini atau latihan kayang ini harus anak-anak lakukan dengan pengawasan dan bantuan dari orang tua atau saudara yang ada di rumah. Begitu ya anak-anak, jangan anak-anak lakukan sendirian, berbahaya ya, harus ada pengawasan dan bantuan, ada yang memegang ya punggungnya sehingga anak-anak bisa melakukan dengan aman, karena keselamatan atau keamanan ketika anak-anak melakukan aktivitas ini menjadi hal yang penting atau utama. Lalu anak-anak, jika dilanjutkan maka tangan akan menyentuh matras atau lantai. Nah, tahan beberapa saat lalu kembali pada sikap permulaan anak-anak. Nah, tentu anak-anak ya akan sangat mudah jika ada rekan atau orang tua yang membantu anak-anak untuk melakukan latihan kayang ini ya. Begitu anak-anak, dan kembali lagi seperti sikap semula. Dan tentu seperti yang Pak Guru sampaikan tadi ya, harus anak-anak lakukan dengan pengawasan dan bantuan dari orang tua. Berikut anak-anak ada kangkang berpasangan. Nah, seperti apa itu yang dimaksudkan anak-anak? Dimulai dengan posisi awal, duduk berhadapan dengan pasangan. Kedua kaki dibuka lebar dan dirapatkan dengan kaki pasangan seperti ini. Kemudian pegang tangan pasangan, lalu tarik punggung ke belakang seperti hendak tidur. Pasangan mengikuti gerakanmu dengan membubuhkan badan ke depan. Jadi seperti tarik-menarik begitu anak-anak. Nah, begitu ya. Yang menarik, yang satu mengikutinya. Kemudian gantian. Ya, kemudian gantian lagi. Ya, jika sudah dirasa cukup atau 8 kali, kemudian kembali. Nah, begitu anak-anak, lalu pusatkan kekuatan di punggung dan tangan. Lakukan gerakan bergantian dengan pasangan secara tanggung jawab. Ini tentang kangkang berpasangan anak-anak. Bisa dimengerti ya. Baik anak-anak, selanjutnya ada sikap pesawat terbang. Anak-anak tentu pernah melihat pesawat terbang ya. Nah, kita akan mencoba menirukan atau membuat posisi badan kita menyerupai pesawat terbang. Caranya anak-anak, dimulai dengan posisi berdiri tegak dengan kedua lengan lurus di samping badan. Kemudian kaki kanan sebagai tumpuan dan angkat kaki kiri lurus ke belakang. Nah, seperti ini anak-anak. Ya, yang perlu menjadi perhatian bahwa
kedua tangan ya harus lurus, kemudian salah satu kaki pada kesempatan ini kaki kiri dulu lurus ke belakang. Kemudian ikuti gerakan merantang kedua lengan ke samping. Gerakan ini untuk menjaga keseimbangan tubuh anak-anak. Jadi setelah nanti ini selesai, anak-anak bisa mencoba dengan kaki yang satunya ya. Begitu anak-anak untuk sikap pesawat terbang. Nah, dari kelima gerakan atau latihan senam tanpa alat ini, manakah yang paling mudah untuk anak-anak lakukan? Silahkan sampaikan di kolom komentar ya. Ataukah sikap lilin, atau sikap pesawat terbang, atau kayang, atau lompat jangkit tadi. Nah, silahkan sampaikan di kolom komentar ya. Baik, demikian anak-anak untuk pembelajaran kita hari ini tentang gerak senam dominan tanpa menggunakan alat. Pastikan anak-anak telah mengikuti mata pelajaran PJOK di sini dengan cara mengklik tombol subscribe dan tombol loncengnya agar nanti anak-anak secara otomatis mendapatkan berita terbaru tentang materi yang akan sangat membantu anak-anak dalam pembelajaran PJOK. Nah, sekarang anak-anak adalah tugas yang pertama. Coba jelaskan beberapa gerakan variasi latihan senam lantai tanpa alat seperti yang anak-anak telah pelajari tadi ya. Lalu lakukan sikap lilin selama 30 detik, kemudian gerakan kayang dan gerakan kangkang berpasangan serta sikap pesawat terbang dengan penuh tanggung jawab. Setelah selesai, silakan dilaporkan pada Pak Guru atau Ibu Guru ya. Begitu anak-anak untuk tugasnya. Selamat mencoba, tetap semangat melakukan aktivitas di rumah. Mari kita akhiri pembelajaran kita dengan berdoa. Berdoa.